Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa di rumah, kembali lagi di Mulyadi di Art Channel. Kali ini gue akan mendatangkan tamu yang sangat spesial yang akan memberikan manfaat kepada lu pada dan cerita inspiratif yang impact kepada kita sangat besar berupa tips-tips menghafal Al-Quran. Ini teman gue dari kampus, orangnya luar biasa, kalem, lembut, sopan santun, juhud, lebih tepatnya. Oke baik, langsung aja gua panggilin teman gua, Kang Beben. Nanti lo bisa dapatkan cerita-cerita yang menarik dari dia. Oke, teman gua ada di sini sekarang, kita akan dulu. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya siapa ya? Aneh. Nama lengkap Beben Purnawan Tomdoni. Biasa dipanggil Beben. Kang Beben asalnya di mana Ya. Beben? Asal ya? Asal. Aneh asal dari Tasikmalaya. Oh, Ya, Tasik. Kota Tasikmalaya. Dan sekarang tinggal di Tambun Selatan. Ya. Di pesantren tuh. Iya di pesantren. Pesantren Pondok Tahfiz Zaid bin Thabit. Masyaallah. Dia dulu tinggal di Tasik bro. Nah. Sekarang tinggal di pesantren daerah Tambun ya. Ya. Namanya Zaid bin Sabit. Kalau lu pengen mampir ke situ, boleh lah. Bisa kan ya? Bisa. Oh bisa. Boleh mampir. Nanti ada hidangan-hidangan spesial. Oh, udah siapin. Tunggu apa lagi coba? Tinggal datang aja. Tinggal dan Oke, baik Kang Beben. Dulu tuh sekolahnya gimana gitu? Bisanya vaksin. oh iya. Aneh kan dulu ya sekolah awal dari ini ya, dari MTS dulu ya. Oh, MTS. Ya. MTS aneh kan di MTS Baharul Ulum. Baru belum. Ya, Baharul Ulum. Orang Tasik mungkin udah tahu. Iya. MTS Baharul Ulum. Nah, di situ kan guru-gurunya itu ada yang jadi guru, bukan guru sih, tapi jadi sesepuh. Oh, sepuh. Ya, Sesepuh ya. ya, sesepuh. Sesepuh. Bunyail. Bunyai. Paling tua lah di situ ya. Ya, di Bunyai. Ya paling tua. Paling tua. Itu jadi yang bunyainya Bu Haji ya. Kamu haji ya. Bu Hajinya di pesantren atau di sekolah aneh di SMA. Nah, jadi kita nih MTS awalnya dari Baharul Ulum. Ya, betul. Nah, selesai ini lulus Ya. aneh disuruh mondok Mondok. di salah satu pesantren dari guru-guru aneh yang di MTS itu. Oh, iya iya iya. Namanya Bu Hazah Ida Hamidah. Itu pemilik pendiri pesantren Husnul Khotimah Tasikmalaya. Oh, iya. Nah, dari situlah aneh SMA sampai lulus 3 tahun, alhamdulillah sampai sesudah lulusnya dari SMA itu aneh terus. Nah di situ kan ada ini nih, ada beasiswa. Oh, ada beasiswa. Nah, Ya. ada beasiswa. Ada beasiswa siapa yang bisa baca Quran, nah, baca Quran tajwid sama makhrajul hurufnya. Nah, nanti akan ada beasiswa. Beasiswanya itu Dapat ke itu ya? Pondok Tahfiz Zaid bin Thabit itu. Oh, iya iya. Berarti antum Nah, dari berkat itu ya. Iya. Beasiswa itu ya masuk ke jadi Zaid Sabit. ya disitulah dari berpuluh-puluh santri ya, angkatan aneh ada 7 orang yang kepilih. Oh, iya Nah, iya. ada 7 orang. Nah, dari 7 orang itu ada 3 yang kepilih. Salah satunya aneh. Alhamdulillah. Itu masuk ke pesantren Zaid Sabit nih. Ya. Pesantren Tahfiz ya. Iya, pemerintah. Jadi banyak juga ada ada rintangannya, ada apa namanya di seleksi dulu lah istilahnya seleksi. Iya. Jadi nggak sembarangan orang dari pesantren itu ngirim ke Zaid bin Sabit gitu. Ah, Ya. betul. Orang-orang pilihan aja gitu yang Oh iya, Mas. yang dikirim ke Zaid bin Sabit. Oke, langsung aja Beben. Antum masuk Zaid bin Sabit itu kan Tahfiz ya dia. Itu tahun berapa itu masuk situ? Aneh kan lulusan SMA itu tahun 2015. 2015. Sudah lulus di situ SMA, langsung aneh berangkat langsung. Berangkat langsung. Bekasi, Oh, iya. Tambun. Iya. Disitulah aneh udah mulai mondok di Pondok Tahfiz Zaid bin Thabit selama
harusnya itu 1 tahun, cuma diperpanjang jadi 2 tahun, aneh. Kurang tahu lah. Jadi 2 tahun ya, aneh di situ 2 tahun. Alhamdulillah. 2 tahun aneh habis, alhamdulillah selesai. Fokus jadi kuliah. Nah, aneh dapat kuliah di Darul Hikmah. Oh, Dan iya. ketemu sama akhi. Oh, jadi Orang gitu, hebat. gitu ya, makanya itu dah. Gitu. Oke, Bebet, itu kan kita fokus habis ya. Berarti kan di situ kita diajarkan trik-trik untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Sepengalaman antum itu menurut antum ya, tips atau modul apa gitu yang paling mudah untuk menghafal Al-Quran? Ya. Cara menghafal Al-Quran itu yang paling mudah itu kayak gimana gitu? Yang paling mudah ya? Iya. Ya, bismillah. Jadi untuk menghafal Quran itu yang pertama ya harus ikhlas dulu. Ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah ya, bukan hanya untuk mencari duniawi saja. Jangan. Memang Terus- kadang kan kita kalau Quran ya cepat lupa gitu kan. Nah, kalau itu jadi untuk menghafal Quran itu persyaratan utamanya yang pertama harus belajar dulu tajwid. Oh, tajwid ya. Itu penting, itu harus belajar dulu tajwid, kemudian makharijul huruf. Nanti kalau misalkan kita tidak menguasai ilmu tajwid sama makharijul huruf itu, nanti di depan itu kita akan kesusahan. Beneran, kesusahan. Ya, misal ada kata-kata yang susah, nanti itu akan lama banget gitu kan. Nerap di pikirannya itu. Jadi sebelum kita menghafal, alangkah baiknya itu kita diwajibkan ya Iya. belajar dulu tajwid, makharijul huruf dan ilmu tentang Al-Quran. Jadi langkah pertama kita harus niatnya ikhlas dulu ya. Iya, Semata-mata kita hafal Al-Quran itu karena Allah ya, Iya. bukan karena dunia dan lain sebagainya gitu Jangan. ya. Bukunya Kita ikhlas dulu, jaga ya ini dia lah. Terus tadi tajwid juga lah yang penting ya. iya tajwid juga. Lancarin dulu baca Al-Qurannya ya. Lancarin dulu. Jadi nanti kalau pas Al-Quran juga kita nggak ada kesusahan gitu untuk baca Al-Quran. Iya, itu pengalaman aneh. Ya, pengalaman aneh. Kalau aneh kayak gitu. Dulu kan aneh sebelum menghafal itu diwajibkan selama 1 bulan pun aneh fokus tahsin, belajar tajwid sama makharijul huruf. Nah itu satu bulan itu. Nah, udah lumayan lah ya. Iya. Langsung kita menghafal. Hafalnya itu dari juz 1 atau juz 30 dulu gitu? Atau langsung? Oh, iya. Gimana tuh? Dulu kan ada kebijakan dari pesantren. Di pesantren aneh dari juz 10 juz akhir dulu. Oh, 10 juz akhir dulu. Nah, itu. berarti Berarti dari dari juz sama 9 ya? di Sama 30. ya? Iya, Juz 30 sampai juz sampai juz 21. 21. Iya, Iya, iya. 21. Nah, aneh alhamdulillah pas lulus dari SMA itu kan aneh udah punya 2 juz nih. Jadi udah punya Pegangan lah. pegangan lah ya. Bekal. Kebantu juga akhirnya. Alhamdulillah. Iya. Langsung aja metode nih. Metodenya antum bacanya kayak gimana gitu? Atau dibaca terus atau di gimana gitu? Ini kan yang kesusahan kita kan. Karena banyak orang nih. Kita udah baca mulu kan, tapi dapat 2 detik lupa lagi gitu. Itu kayak gimana itu Kang Beben? Kalau kayak itu tergantung orangnya masing-masing. Nah, karena kan kemampuan orang-orang itu berbeda-beda ya. Ya, ada yang sekali baca nempel, ada yang berkali-kali baca tetap aja nggak nempel. Iya. Nggak nempel. Iya, iya. Nah, jadi kembali ke hadis ya. Ada hadis yang menerangkan bahwa man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka itu mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10.
10 kebaikan. Iya. Kata Rasul, la aqul alif lam mim harfun. Kata Rasul, bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun dan alam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Oh, jadi dari kata alif lam mim itu kan satu kalimat tuh ya. Iya. Berarti itu per kata yang dihitung ya, Bin. Iya, tuh Kan kan satu kata satu ini Satu kata huruf, itu satu huruf ya. 10 kebaikan. Satu huruf. Satu huruf 10 Jadi kebaikan. huruf alif itu 10 kebaikan. Iya, alif. Masya Allah. Jadi kalau kita misalkan ya baca surat Al-Fatihah aja nih, coba hitung deh berapa kebaikan yang kita dapat. Banyak gitu kalau biasa ya kan. Terus, ya. Kembali lagi ke hafalan yang susah dihafal nih ya. Iya. Nah, semakin banyak kita membaca, ya diulang-ulang, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Masya Allah. Jadi tidak ada yang rugi di situ. Jadi antum buat semuanya ya, buat kita teman-temanku yang di rumah, baik di kampus dan sebagainya. Kalau antum ketika menghafal Al-Quran dan tidak cepat menghafal, hafal ke dalam ingatan dan hati, jadi jangan berputus asa ya. Iya. Karena di dalam hafalan antum itu yang susah banget tadi yang antum hafal ayat Al-Quran itu tersimpan banyak berjuta kebaikan. Nah, Semakin banyak antum membaca, mengulang, itu semakin banyak juga kebaikan-kebaikan yang antum dapatkan itu ya dari baca Al-Quran itu ya. baik ya. Tuh. Insyaallah. Kita kalkulasikan aja ya, misalkan satu halaman itu berapa huruf itu kira-kira? Kan banyak ya. Luar biasa Hitung ya. gitu, Nggak kayak gitu. Hitung. Dikali 10 gitu ya. Asli. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Mantap. Masya Allah. Oh, berkali-kali lipat. Wah itu. Wah, pokoknya banyak itu kebaikan-kebaikan pahala yang antum dapatkan ketika baca Al-Quran. Jadi kita harus baca-baca terus ya. Iya, itu intinya harus sering berinteraksi agar mulut tidak kaku. Ya. Satu interaksi. Interaksi itu harus banyak-banyak baca Al-Quran, tilawah, tadarus kan. Bagi ini di bulan suci Ramadan kan. Iya. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Insyaallah. Dan kita harus mengagungkan di bulan kelahirannya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Insyaallah. Ya, baik. Itu nggak kita membaca ulang-ulangnya itu per ayat atau per halaman atau langsung per juz Nah, atau langsung per surat gitu. Atau gimana itu Bang Beben? ya beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Kalau aneh sih dulu, aneh per halaman. Per halaman. Aneh baca dulu satu halaman, baca halaman sampai 20 kali. 20 kali. 20 kali, aneh 20 kali. Itu masih sedikit. Ulama dulu untuk derajat mungkin ya, untuk hasil yang baik ya lah. Iya. Beliau-beliau itu mengulang sebanyak 40 kali ulangan. Ya, 40 kali. Oh, Satu kali baca aja satu halaman kadang-kadang ya kalau biasanya kita ya yang belum lancar baca Al-Quran gitu masih ada sedikit terbatak lah itu bisa 5 menit satu halaman biasanya gitu kan 5 menit atau 3 menit dah cepat ya 3 menit kali 40 120 menit 2 jam satu halaman 2 jam itu baca kalau terus. hasilnya pengen baik sempurna. Kalau aneh dulu 20 kali. 20 kali ya. Iya, 20 kali. Ya. Bahkan itu juga masih aja ada yang belum lancar ya. Iya. Jadi kalau misalkan belum lancar masih belum lancar ya, ulang aja sampai lebih dari 20 kali juga gak apa-apa. Karena dalam kebaikan membaca Al-Quran itu kan banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu luar biasa ini ya. Iya. Tips yang pertama tadi banyak-banyak mengulang baca Al-Quran lagi terus semakin banyak kita membaca Al-Quran juga jadi mulut kita nggak kaku gitu jadi udah terbiasa emang ya. Iya. Jadi antum kalau udah hafal Al-Quran nih jangan putus baca Al-Quran tuh jangan putus ya. Tetap baca Al-Quran terus biar apa antum itu ya terjaga lah. Ada kan ya kalau di kampung-kampung kita biasa baca surat Yasin ya. Yasin ya. Yasin kan kita kan menghafal tapi tidak dihafal. Nah, aneh kan dulu kayak gitu. Aneh biasa setiap malam Jumat kita baca Yasin. Yasin. Nah, aneh hafal tuh. Hafal tapi aneh
nggak ada proses untuk menghafalkan itu. Ya karena terbiasa Iya. membaca dan terus diulang-ulang. Nah itu terulang-ulang, maka si otak merespon dan Dengan sendirinya gitu sendirinya ya. nempel. Hafal sendiri ya. Berarti- Contoh, Mm. contoh juga kita coba, antum ada gak perasaan untuk menghafalkan surat Al-Fatihah nih dulu? Nggak ada sih. Nggak ada. Baca aja gitu Antum dari kecil. tahu Ya. dari mana tuh? Iya. Nggak ada ya. Itu karena terbiasa mendengar atau ya mengulang-ulang ya. Surat Al-Fatihah kan diulang-ulang dalam sholat 5 waktu. Terkadang juga gini Kang Beben, kita bisa kan di masjid-masjid itu kan ada suara merotol gitu kan. Ya. Terkadang itu kita juga sedikit hafal gitu ya, apa Benar. yang misalnya di akhir ayat lah atau di awal ayat. Terkadang itu kita juga hafal sendiri gitu, karena kan udah sering diputar di Iya. kawah masjid gitu kan, di masjid-masjid, jadi kita hafal gitu sendirinya. Jadi intinya kita harus banyak-banyak mengulang aja gitu ya. Iya, kita harus banyak mengulang, membaca, mendengarkan, ya kan? Mm-mm. Nah, gitulah. Oke, baik. Sen, oke lanjutkan dulu tadi. Jadi kan tadi kan antum kan sebelum masuk ke pesantren Jadi Sabit ya, dulu Iya. kan di Tasik itu antum udah sebenarnya udah mulai menghafal Al-Quran lah kan tadi. Iya. Udah dapat 2 juz juga. Tapi di lain sisi antum cuma hanya menghafal Al-Quran aja gitu ya. Apa-apa aja. Menghafal Al-Quran aja sekedar menghafal Al-Quran lah gitu ya. Tanpa mengetahui Tanpa keistimewaan keistimewaan, ya. keutamaannya. Jadi tadi setelah antum mengetahui keutamaan baca Al-Quran, Iya. terus apalagi menghafal Al-Quran, diantaranya tadi keutamaan hafal Al-Quran itu kan bisa memberikan mahkota kan Nah. pada orang tua nanti di akhirat nanti. Jadi itu yang menjadi Nah, iya. motivasi antum gitu ya untuk Itu bisa- yang menjadi motivasi aneh untuk terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Ya. Jadi pada pemirsa semuanya di rumah, jadi tipsnya yang pertama untuk kita terus konsisten menghafal Al-Quran setiap harinya, kita harus mengetahui dulu ilmunya ya utamanya. Iya. Betul. Ilmu keutamaan para pembaca dan para penghafal Al-Quran. Nah. Agar kita setiap hari juga termotivasi untuk terus melanjutkan proses membaca Al-Quran dan Iya. menghafal Al-Quran juga gitu ya. Oke, baik. Terakhir nih Kang Beben. Oke, siap. Insyaallah. Jujur saya dulu pernah untuk bertekad membaca dan menghafal Al-Quran ya. Tuh, insyaallah. Tapi seiring berjalan waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan hampir sebulan gitu ya. Alhamdulillah itu konsisten. Tetapi di lama kelamaan, jadi motivasinya turun gitu. Apa itu karena faktor lingkungan atau karena faktor apa gitu? Jadi karena aneh mata sendiri, jadi down aja gitu motivasinya untuk bisa menghafal Al-Quran. Atau gini, ada nggak sih pengaruh lingkungan untuk baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu? Ada nggak sih pengaruhnya? Untuk pengaruh ada. Ada ya? Ada. Seperti halnya aneh dulu pas di pesantren. Aneh pas lagi semangatnya nih, pas lagi semangatnya nih ya. Lihat temen yang rebahan ya, misalkan nggak enek asli ini. Iya. Ada temen yang rebahan, terus ada orang yang lagi ngobrol-ngobrol, entah ngobrol apa, aneh bingung juga. Jadi aneh juga jadi pengen ikut kecimpung nggak? Iya. Ya, nah itu yang menjadi penyakit dari penghafal Al-Quran itu, banyak ngobrol yang tidak bermanfaat sehingga menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Jadi membuang kesempatan Kesempatan untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Iya. Nah, untuk apa tadi? Antum bilang? Lingkungan, faktor Oh, lingkungan. lingkungan bisa mempengaruhi Iya. motivasi kita untuk menghafal Al-Quran gitu. Ya itu mempengaruhi. Ya, salah satunya itu yang tadi. Ini Terus apa? nanti Gini. dihapus nih. Oke, terakhir ini. Jadi apakah kita harus mencari lingkungan atau kita harus mencari komunitas atau bagaimana untuk menjaga konsistensi hafal Al-Quran kita? Gimana itu? Apa kita kan misalnya kan tinggal di rumah nih, nggak kayak Iya. Kang Beben. Oh, iya. Kalau Kang Beben kan udah ketahuan lah tinggal di pondok pesantren. Itu lingkungannya udah alhamdulillah gitu ya, ada keterkodirnya lah gitu ya. Memang fokus di situ
untuk menghafal Al-Quran. Lain halnya kan buat kita nih semua di rumah, misalnya antum tinggal di rumah sendiri gitu kan sama orang tua, itu kan terkadang bisa aja ada teman lah ngajakin nongkrong gitu kan, ada teman lah ngajakin main futsal, main segalanya dah gitu. Apakah kita harus mencari komunitas di dalam itu kayak gitu, kayak gimana kita mungkin? Nah, untuk yang di luar pesantren ya, mencari komunitas itu baik, bagus Ya. bagus dengan syarat komunitas yang positif, Ya. yaitu komunitas tentang one day one do misalkan ya. Oh iya. Kita satu hari satu juz tilawah Al-Quran. Juga ada yang one day one ayat. Mana ya? Satu hari satu ayat yang kita hafalkan kan, ada banyak komunitas-komunitas yang seperti itu. Nah, itu baik untuk yang di luar pesantren. Kalau yang di pesantren kan udah pastilah ya, udah terkoordinir ya. Waktu yang apa namanya? Udah ditentukan gitu ya. Ya udah ditentukan. Misalnya pagi kita menghafal, ntar menghafal lagi siang gitu kan. Jadi udah ada jadwal ya. Jadwalnya. Udah ada jadwalnya yang telah disediakan oleh pengurus di pesantren itu. Kan beda kan sama kita makannya. Kalau kita kan di rumah ya, kalau itu semangat baca Al-Quran, kalau lagi mager-mageran gitu kan, pengen main game, kita kan terbahan. Jadi di sini peran penting komunitas dan lingkungan tuh sangat signifikan gitu ya, sangat Betul. tinggi gitu ya pengaruhnya dalam kita membina diri kita sendiri, terlebih untuk orang lain kalau bisa gitu ya. Oke, kalau ketika sudah kita nih bagus kita udah konsisten, jangan lupa kita juga mengajak orang lain untuk bisa melakukan kegiatan yang positif. Oke baik, tadi kita udah sharing-sharing tentang bagaimana caranya kita untuk bisa menghafal Al-Quran, tips-tips yang paling mudah tadi udah dipaparkan oleh Kang Beben, kita udah sharing-sharing. Terakhir sekarang nih, untuk menjaga hafalan Al-Quran kita ya Ben ya, sama bagaimana sih caranya kita atau satu hari itu minimal satu ayat atau minimal satu surat tuh kayak gimana tuh bagusnya tuh? Kan terkadang kan kalau misalnya kita lagi semangat banget nih, satu halaman, dua halaman sehari kan bisa tuh biasanya kalau lagi semangatnya ya. Iya. Itu bagus itu kita satu hari satu halaman atau satu hari satu ayat tuh bagusnya ya. Kayak gimana tuh Kang Beben? Jadi untuk pengalaman Ana dulu menghafal satu hari itu 2 halaman. 2 halaman. Nah, 2 halaman. Luar biasa ya. Ya, itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Nggak langsung 2 halaman tuh aneh. 2 halaman. Iya. Awal-awal nih ya. Awal aneh setengah dulu. Kita menghafal setengah dulu. Kalau setengah udah lancar, tambah dulu setengah. Nah, jadi kan 1 kan. Nah, jadi terus digabung. Kita udah lancar setengah, gabung, tambah lagi setengah, gabungkan 1 halaman itu. Nah, kalau udah lancar, nambah lagi setengah, jadi 1 halaman setengah. Kalau udah lancar setengah lagi, gabung dari 1 halaman itu jadi 1 halaman setengah kita ulang. Nah, kalau 1 halaman setengah itu udah lancar, nanti gabung lagi sama setengah lagi. Nah, terus terakhir ayat nanti kita gabung lagi dari 2 awal halaman akhir. itu, dari awal sama akhir gabung sampai 2 halaman. Jadi untuk yang misalkan ada kesusahan dalam menghafal, ada juga cara untuk menghafal one day one ayat kan ada kan? Oh iya, jadi satu hari satu ayat ya. 1 hari 1 ayat. Minimal kita ngapal Al-Quran Iya. 1 hari 1 ayat ya. Iya, minimal. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak menghafal Al-Quran. Ya nggak ada alasan. Nah, Kalau kayak gitu ya, 1 hari kan 1 ayat nih Kang Beben. Berarti kita harus punya tekad yang kuat dong. Karena Ya. kan itu kan butuh Ya. kedisiplinan, butuh ketekunan gitu kan. Apalagi konsisten yang tinggi gitu ya. Itu cara mengatasi kita untuk terhindar dari rasa malas lagi untuk konsisten tuh kayak gimana itu Kang Beben? ya. Kembali kepada tujuan kita menghafal Al-Quran. Nah,
tujuan menghafal Quran kita untuk apa? Iya. Kalau aneh dulu awal-awal nih ya, Mm-mm. sebelum belum mengetahui karena Allah ya, aneh dulu menghafal Quran pengen Atau zaman kapan tuh? Zaman kapan? pas mau masuk tahfiz Zaid bin Thabit nih. Oh, waktu pas masih di Ya. asal tempat tinggal ya? Ya, Tasik ya? asik. Di Tasik. Aneh pengen ya hafal aja deh, pengen hafal aja. Hafal aja gitu. Belum tahu hadis tentang memberikan mahkota kepada orang tua, kan belum tahu aneh, belum tahu. Iya. Belum tahu yang setelahnya itu apa? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Iya. Belum tahu. Ya ini aneh pengen aja gitu ngapalin kayak orang-orang kayak gitu kan. Itu orang. Ya, Nah, nanti hafal lah gitu ya. penting hafal buat punya bacaan Quran buat jadi imam kan gitu kan. Iya Iya, gitu. iya. Aneh dulu kayak gitu. Tapi pas sampai sini digali, banyak hadis yang menerangkan keutamaan menghafal Quran. Ya Allah. Ya, terus Baik teman-teman, tadi kita udah sharing-sharing sama Kang Deden bagaimana caranya menghafal Quran. Nah, mungkin di di kesempatan kali ini cukup sampai di sini aja. Nanti kita akan berjumpa dengan segmen-segmen selanjutnya yang sangat luar biasa. Ikuti terus our channel. Gue Akwalyadi. Aman Purnawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga PSBB dan taati peraturan pemerintah. Wassalam.